Next you will watch Talkative. Salam Pers. Kreatif mulai dari datang bersama teman-teman kreatif. Halo Sobat Kreatif, balik lagi nih di acara podcast yang kalian tunggu-tunggu, Talkative. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Medan. Dia ini udah berprestasi di bidang akademik, berprestasi juga di jalanan. Di jalanan tuh maksudnya dia apa? Aktivis teman-teman, dia juga aktivis. Selain itu, namanya juga cukup terkenal nih di kalangan mahasiswa. Pasti juga banyak sih yang suka sama dia. Siapakah dia? Apriansa Sipayung. Halo Apri, oke mantap. Nah, Apri sekarang ini lagi semester berapa nih? Alhamdulillah sudah semester 5 Sobat. Semester 5 ya, berarti angkatan 23 nih? Iya, angkatan 23. Angkatan 23, oke. Jadi, ada pertama kali masuk kuliah tuh ekspektasimu gimana sih? Ekspektasiku tentang perkuliahan tentu wahnya ini artinya ya aku akan menjadi seorang pendidik. Disinilah masa depanku, karakterku akan kutemukan. Disinilah jalan hidupku. Intinya ketika berkuliah, ketika masuk dunia kuliah, ekspektasiku adalah aku akan menemukan masa depanku. Oh iya, masa depan nih, Iya. cakep banget. Oh, pendidik ya? Berarti Apri ini dari jurusan kependidikan nggak? Tidak juga. Oh enggak. Saya apa nih? dari kewirausahaan. Oh, Non kewirausahaan, pendidikan. Tapi mungkin masih bisa lah ya untuk ngajar-ngajar, baik Iya. itu anak-anak atau orang dewasa. Karena Iya. kan kewirausahaan ini cukup bagus prospeknya. Benar. Tapi gimana nih tanggapan Apri waktu udah masuk ke perkuliahan, apalagi udah semester 5 nih. Apakah ekspektasimu itu sama nggak sih dengan realita perkuliahan sekarang? Kalau di awal semester tentunya belum menemukan titik ekspektasi itu. Karena kan masih disibukkan dengan tugas, Iya. beradaptasi, belum bisa menemukan jalan, masih gelap lah pokoknya arahnya. Karena kan relasi juga belum banyak. Namun seiring berjalannya waktu, mulai ketemu nih. Lebih tepatnya di semester 4, semester 5 inilah. Sudah agak ketemu nih dengan masuk organisasi, dengan banyak relasi, banyak kawan, banyak jumpa abang-abang. Jadi sedikit mulai terpenuhi ekspektasi itu tentang tergambarnya masa depan. Gitu. Ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau kita denger-denger Apri ini aktivis di jalanan, juga sering lah ikut-ikut aksi. Saya juga aku nih merasa kayak, Apri ini cukup aktif ya. Tapi kalau aktif-aktif gitu, apakah Apri sendiri nggak takut nih kalau semisal suatu saat kalau misal turun ke jalanan ataupun ikut-ikut aksi itu bakalan mempengaruhi akademik sendiri gitu. Gimana ini Apri nih? Oh, saya tidak takut sih karena masa depan yang saya maksud tadi tentang ekspektasi tadi itu bukan hanya tentang akademik. Ada juga ekspektasi masa depan saya tentang saya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya saya bermanfaat di masyarakat dengan saya masih menyandang status sebagai mahasiswa adalah turun ke jalanan. Jadi saya nggak pernah takut dengan saya aktif, dengan saya ikut turun ke jalan, apapun yang terjadi di jalanan, saya nggak pernah takut itu akan mengganggu dunia akademik saya. Gitu kan. Wow, bagus banget nih ya. Apri ini punya visi yang mulia karena kalau kita lihat-lihat mahasiswa sekarang tuh banyak yang udah buta, teman-teman, buta dan nggak mau sama sekali melihat keadaan sekitar, terutama keadaan masyarakat. Tapi saya salut nih sama Apri nih. Oke, kalau dari sisi Apri sendiri ya, gimana sih sistem perkuliahan yang diterapkan terutama di kampus yang sekarang ini Apri sedang jalani? Kira-kira apakah sistem pendidikannya itu sesuai dengan ekspektasi sebelum masuk? Saat SMA kan kita berandai-andai nih, kalau kita masuk kuliah nanti boleh nih baju bebas, rambut panjang, dan lain sebagainya lah. Tapi gimana nih ekspektasi sebelum sama sudah masuk tentang sistem pendidikannya sendiri? Kalau dengan sistem pendidikannya ya Wan, itu banyak yang nggak sesuai ekspektasi lah, terutama kan di awal-awal itu terkejut dengan sistem KKNI kita. Iya, benar-benar.
Begitu masuk langsung dihadapkan dengan 6 tugas dikali sejumlah mata kuliah yang kita hadapkan, itu cukup shock awalnya. Iya. Namun kan karena ada kawan-kawan, terus dibantu juga sama abang-abang sama dosen, jadi kayak ya udahlah, jadi mulai bisa. Tapi walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya pribadi, tapi itu yang justru bisa membuat saya lebih cerdas. Karena kan dengan sistem KKN ini kita dibuat kritis, dibuat paham betul lah dengan bagaimana dunia akademik ini. Jadi walaupun nggak sesuai ekspektasi, tapi saya bangga dengan adanya sistem KKNI. Itu kan di awal. Namun kan ketika kita semester 4 kemarin berubah. Iya benar. Ketika kita semester 3 lah berubah, ada sistem blok. Iya benar. Awalnya juga dengan sistem blok ini terkejut juga. Rasanya kan kayak satu mata kuliah 1 minggu 2 kali jumpa. Iya benar. Capek lah awalnya, karena kan biasanya kan ya kita sebagaimana mahasiswa biasanya kalau ada tugas kan SKS, sistem gebut semalam. Dengan adanya sistem blok ini nggak bisa. Jadi agak shock juga dalam beberapa bulan. Nanti baru 2 bulan kuliah, baru 1 bulan kuliah, udah UTS. Benar. Itu kan buat shock juga. Terakhir seiring berjalannya waktu juga ya terbiasa dan juga merasakan nih dampak manfaatnya, yaitu kita bisa fokus dengan 1-2 mata kuliah dalam beberapa kali pertemuan. Jadi ya walaupun tidak sesuai ekspektasi, tapi mampu memberikan saya melangkah lebih maju dengan adanya sistem-sistem perkuliahan di Universitas Negeri Medan ini, Pak. Gitu ya. Tapi kalau kita denger tadi Apri bilang ya, dia agak keteteran nih teman-teman karena sistem blok ya. Iya benar. Nah, dia keteteran mungkin bukan cuman karena sistem blok teman-teman, tapi karena dia merupakan salah satu mahasiswa aktivis yang selalu aktif. Dia merupakan salah satu kader HMI ya? Iya, kita kader HMI. Kalau di situ jabatan Apri apa kira-kira? Kalau di HMI saya sebagai wakil sekretaris umum PTKP atau di bidang eksternal. Di bidang eksternal. Tapi kalau kami dengar ya, Apri ini juga merupakan ketua Komawapres ya? Iya, saya juga merupakan ketua umum komunitas mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi di periode ini. Wih, banyak banget teman-teman. Kita apresiasi dulu teman-teman. Gak kebayang ya gimana dia nanggepi sistem blok plus organisasi. Kalau aku teman-teman Tapi kalau dari Apri sendiri ya, gimana sih manajemen waktunya selama di perkuliahan ini? Kan kita tahu nih, sama SMA beda banget manajemen waktunya, walaupun kita ikut OSIS, ikut pramuka, tapi waktu kita konversikan ke perkuliahan, kita pasti terkejut nih, kita sistem blok, kita organisasi, kita ikut lagi UKM. Nah, bagi Apri sendiri, manajemen waktunya tuh gimana? Kalau perihal manajemen waktu ya, Wan, tentu Apri pribadi saya sendiri tuh ada skala prioritas. Jadi ada yang menjadi prioritas bagi kehidupanku, entah itu di organisasi, entah itu di akademik, atau itu di lomba. Jadi yang menjadi prioritas itu yang utamakan. Dan misalnya kemarin aksi di hari Selasa kemarin ada kelas. Dosen ini kadang support apa yang mahasiswa, terutama apa yang ku buat di luar kelas. Jadi salah satu yang bisa membantu aku memanajemen waktuku, walaupun aku pakai skala prioritas, ada beberapa instrumen, ada beberapa hal yang mampu mendorong aku untuk udah ambil aja ini. Contohnya kayak tadi, aku izin aksi, ya udah silakan. Kayak kemarin juga ada izin lomba, ya udah silakan. Kemarin ada di beberapa mata kuliah, kan fokus lomba kemarin itu. Jadi dalam 2 mata kuliah itu cuma 2 kali pertemuan masuk. Dan ya alhamdulillah dapat nilainya A, karena dosen-dosen itu benar-benar mensupport mahasiswanya untuk aktif di luar kelas. Karena kan ya sebagaimana kita ketahui, belajar di kelas itu hanya 20% ya. 80%-nya kita belajar di luar. Dengan aku menerapkan skala prioritas, ini prioritas bukan berarti prioritasnya akademik saja, bukan berarti prioritasnya lomba saja. Bagaimana nilai prioritasnya itu. Jadi ya kalau dosen bisa mensupport, aku meninggalkan kelas, ya aku pilih yang ini. Tapi kalau dosen nggak mensupport, ya aku kan tetap ke kelas gitu. Jadi tetap menerapkan skala prioritas dalam hidupku gitu. Bagus banget ya. Ternyata aku juga nggak nyangka nih teman-teman kalau dosen-dosen Unimed tuh sesupport ini sama mahasiswanya. A plus juga untuk Nah, teman-teman, aku juga penasaran nih karena Apri bilang tadi dia selalu dapat izin nih kalau lomba. Aku pernah
aku juga searching dulu lah teman-teman. Kalau ternyata Apri ini pernah lolos PIMNAS di UNAIR Iya. ke-37 ya. Iya di Surabaya. Gila. Nah, Apri, bisa nggak sih ceritakan kira-kira itu kan lomba yang cukup bergengsi ya, Iya, PIMNAS. benar. Coba ceritakan gimana sih perjalanannya untuk bisa sampai lolos PIMNAS itu. Apalagi kan kalau kita bilang itu banyak mengorbankan akademik sendiri dari perkuliahan itu sendiri. Iya. Karena kita harus izin lah, harus fokus ke inilah, itulah. Dan kita tahu itu nggak mudah gitu Iya, benar. bagi Apri. Nah, jadi gimana itu Apri? Sebenarnya saya menyimpulkan saya bisa sampai ke Surabaya itu diawali dengan relasi. Karena kan sebelum ke PIMNAS kan ada dulu yang namanya program kreativitas mahasiswa, ada PKM. Benar. Per hari itu saya dikenalkan oleh senioran saya di HMI oleh kita sebut saja ya Kak Ulfa. Iya, Ini mahasiswa teknik anak HMI juga. Bahwasanya Kak Ulfa ini butuh rekan, butuh tim dari Fakultas Ekonomi untuk mengikuti PKM di timnya. Karena relasi HMI ini, karena adanya relasi, saya direkomendasikan oleh abang-abang saya untuk ke Kak Ulfa. Saya hubungi Kak Ulfa, diskusi kami segala macam. Rupanya saya juga kompeten lah dalam beberapa hal tugas yang diberikan oleh Kak Ulfa. Setelah itu, ya udah saya gabung ke dalam timnya. Kami buat ide dalam PKM itu, buat pakan kepiting dari ikan red devil, lalu saya yang mengatur segala macam bentuk rencana keuangannya seperti RAB, cash flow dan segala macamnya. Kami ajukanlah proposal itu ke nasional, dapat dana. Iya. Didanai kami 12 juta untuk merealisasikan ide kami tadi, yaitu membuat pakan kepiting dari ikan red devil. Jadi saya yang mengatur keuangan, manajemen pemasarannya dan lain-lainnya. Itu. Jadi setelah konkret nih kami kan adakan ada namanya PKP. Jadi ada lagi presentasi untuk kami layak nggak nih diberangkatkan ke Surabaya. Kami layak nggak nih mengikuti PIMNAS UNAIR ke-37. Setelah kami PKP, kami presentasi tentang apa yang sudah kami jalani. Produk kami laku udah sampai Pulau Jawa, udah sampai luar pulau lah pokoknya. Crabfield yang terjual. Presentasi kami, pengumuman kami lolos. Rupanya kami diberangkatkan ke UNAIR untuk PIMNAS, untuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan presentasi lagi di sana. Gitu. Jadi semuanya memang berawal dari relasi, lalu kami dapat pendanaan 12 juta. Jadilah usaha kami ini, karena kan kami kan di bidang kewirausahaan. Iya, benar. Lalu nasional rasa kami ini layak, diberangkatkanlah kami ke sana gitu. Oh gitu ya. Tapi teman-teman ya, ini bagus banget ya karena perihal relasi. Kita jadi penasaran juga nih. Gimana sih ekspektasi Apri sendiri tentang lingkungan pertemanan di perkuliahan sama SMA? Karena kan kita tahu di perkuliahan ini Apri bisa mendapatkan lingkungan pertemanan yang membuat Apri sendiri bisa sampai ke nasional. Tapi kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelum masuk kuliah tuh ekspektasi Apri sendiri terhadap pertemanan itu gimana? Ekspektasinya nih sebelumnya kan saya kan di SMA memang sudah aktif nih berorganisasi OSIS. Saya 2 Iya. periode menjadi ketua OSIS di SMA. Saya kan juga gap year nih. Iya, benar. Jadi saya 2 tahun mengalami berhenti enggak sekolah, enggak Iya. kuliah kan, tapi di tahun 2023 saya tes lagi ke Unimed, masuk. Ekspektasi saya pertama tuh saya pengen jumpa orang besar terlebih dahulu. Oh. Jadi langsung nih yang saya cari, siapa orang besar di Unimed? Siapa orang besar di Fakultas Ekonomi? Gitu. Jadi ketika PKKMB, ya PKKMB saya pasif. Saya lebih banyak menganalisis mana abang-abang yang besar deh. Saya tengok-tengoklah panitia yang menjadi, kalau dulu kan saya mikirnya di sini BEM, yang menjadi ketua BEM fakultas, presmanya siapa, bisa nggak aku seperti itu yang saya cari. Lalu langsung ketika jumpa sama ketua SEMA fakultas pada saat itu di tahun 2023 ada Bang Alfi, saya minta kontaknya. Jadi langsung berkomunikasi intens samanya. Dia juga yang mengarahkan saya dengan orang-orang besar lainnya. Jadi ya ekspektasi saya boleh kecil, tapi kawan-kawan saya harus orang besar. Agar saya bisa besar melalui orang-orang ini. Lingkungannya juga cukup bagus nih kalau kita lihat-lihat. Tapi gimana sih Apri sendiri memilah dan memilih teman-teman selama perkuliahan ini? Karena kita tahu kan, waktu masuk perkuliahan tuh kita benar-benar nggak tahu nih ini orang ini baik atau enggak ya, ini baik atau enggak ya. Tapi gimana Apri sendiri dalam memilih kolam ini? Kalau dari saya pribadi, saya berkawan nggak pilih-pilih sih. Saya yang jujur aja berbicara tentang kawan ya, saya berkawan sama semua orang.
apa itu agamanya, bagaimana karakter, bagaimana sebenarnya saya berkawan. Tapi saya tidak mau mengikuti dia. Saya warna saya hijau. Ketika saya jumpa dengan orang yang berwarna merah, saya nggak mau berubah jadi merah. Kalau bisa, dia yang berubah jadi warna hijau. Iya. Seandainya dia pun tidak bisa berubah menjadi warna hijau, saya akan tetap dengan hijau saya. Jadi yang paling penting adalah kuatkan dulu prinsip dalam diri, karakter kita. Jangan labil. Intinya itu, kalau kita labil, kalau kita belum punya prinsip, kalau kita belum punya karakter, maka kita akan gampang terikut arus. Makanya yang membuat saya kuat adalah saya sudah punya karakter, saya sudah punya prinsip, saya nggak akan pernah mau terbawa arus ke hal-hal yang negatif. Jadi memang saya kuatkan dulu pondasi dalam diri saya, baru saya berkawan. Agar apa? Agar tidak terikut arus. Gitu. Oh gitu ya. Ternyata kalau kita pikir-pikir juga, nggak selamanya teman-teman lingkungan kampus tuh memberikan pertemanan yang baik. Itu tergantung dari kita Iya, sendiri lah. benar, Gimana cara memilah dan memilih pertemanan kita. Iya, tergantung filterisasi dari kita. Gitu. Filterisasi dari kita Iya. sendiri. Karena kan kita nggak tahu nih orang-orang nih kadang serigala atau Iya, domba gitu. Benar. Tapi ini cukup bisa dijadikan catatan buat teman-teman yang nanti mau masuk kuliah. Kalau kita mau masuk, coba kuatkan prinsip dulu. Iya, gitu ya. benar. Bagus. Tapi kalau untuk lingkungan kampus sendiri nih, Apri, terkait bagaimana Apri kuliah, baru seperti fasilitas perkuliahan penunjang belajar itu gimana sendiri kalau Apri menanggapinya selama 5 semester ini? Kalau per hari ini untuk prodi saya pribadi ya, terutama kami kan di kewirausahaan, kan Iya. harusnya kan kami ini belajar di kelas sedikitnya, lebih banyak implementasi, lebih banyak praktek-praktek untuk kami menguasai bagaimana pasar itu. Ya per hari ini saya rasa cukup sih untuk memfasilitasi kami di prodi kewirausahaan di kampus ini, karena memang ya kami belajar di dalam ruangan kelas itu hanya sedikit. Bicara tentang konsep, bicara tentang materi ya secukupnya. Sisanya memang kami diarahkan langsung ke lapangan. Gitu. Jadi walaupun sarana belum mencukupi di fakultas ataupun di prodi kami, tapi dosen ini mensupport kami untuk mencari di mana kita bisa mengimplementasikan ide-ide atau ilmu-ilmu usaha yang kita punya gitu. Jadi walaupun sarana mencukupi atau belum ada, dosen bantu mengarahkan kemari kita biar mampu mengimplementasikan ide bisnis kita itu. Jadi ya saya rasa mencukupi untuk di prodi kewirausahaan gitu. Tapi kalau dibandingkan sama lingkungan fasilitas SMA dan kuliah nih, kira-kira menurut Apri worth it nggak sih gitu? Sebenarnya sama aja sih, kami juga di SMA lebih banyak dituntut mandiri. Sama juga dengan di perkuliahan ini. Di SMA sarana dan prasarana juga ya mencukupi, tapi kami memang banyak dituntut mandiri. Di perkuliahan pun itu juga, tapi namanya juga seorang wirausahawan. Iya, memang benar. harus mandiri, independensi dan bergerak dari dirinya sendiri gitu. Gitu. Tapi kalau bagus banget teman-teman, kita rasa karena keterbatasan itu bukan jadi hambatan, teman-teman. Benar. Walaupun kita nggak bisa selamanya berharap teman-teman sama atas, kita nggak bisa berharap dari atas terus teman-teman. Dari kita sendirilah bergerak untuk berubah gitu, Iya. untuk menjadi lebih baik. A+ buat Apri sih. Terus Apri, kami juga penasaran nih Apri, gimana sih strategi belajarnya dari Apri ini sendiri? Karena kan kita tahu Apri ini juga merupakan salah satu Mawapres ya, Iya. Mawapres Universitas Negeri Medan, dan kalau nggak salah Mawapres posisi 4 ya. Peringkat 4. Gila. Dari 7 fakultas bisa posisi Iya, 4. Bawa nama FE banget nih. Jadi gimana tuh strategi pembelajaran yang Apri terapkan sampai semester 5 ini? Kuncinya satu sih sebenarnya, banyak baca. Banyak Aja membaca. Di situ selain daripada kita mendapatkan ya berkawan kan menghasilkan relasi. Benar. Nah, tapi kan banyak nih kawan-kawan ataupun yang di luar sana yang nggak bisa kita jangkau dengan diri kita. Tapi kita bisa menjangkaunya dengan pengetahuan. Iya. Melalui apa? Melalui membaca. Jadi ya metode belajar yang saat ini sedang saya terapkan dari kemarin-kemarin juga ya intinya membaca saja. Banyak sekali keterbatasan dalam diri ini kalau kita ingin menguasai satu hal ataupun beberapa hal dunia ini. Tapi kita bisa mendapatkannya dengan cara apa? Dengan cara membaca tentang hal tersebut. Jadi ya tips and trik belajarnya udah perkuat aja atau kuatkan aja diri untuk mau dan berani membaca. Membaca ya. Cukup membaca saya rasa. Sisanya ya diri kita bergerak gitu. Tapi membaca juga harus diikuti aksi ya teman-teman. Iya, Jangan benar. membaca aja. Benar. Karena kita tahu bacaan dan aksi harus relasi. Iya. Harus setara teman-teman. Tapi coba Apri, aku mau kau rekomendasikan 2 buku bacaan untuk
para penonton kita nih, Ya, terutama untuk maba-maba yang bakal masuk Unimed nih. kalau tentang keuangan, terutama domain ekonomi, the psychology of money, satu. Iya benar, bagus. Yang kedua, kalau tentang pergerakan, ini kan sebenarnya udah semuanya ini. Ya. Ekonomi sama sosial segalanya ini baca buku Madilo. Ini juga yang sedang saya baca. Jadi agar berkorelasi, Iya, berkaitan antara ekonomi kita, aksi sosial kita, bagaimana kita ingin berdampak. Ketika sudah membaca dua buku ini, saya rasa cukup terbuka sih wawasan kita tentang dunia perpolitikan, tentang dunia ekonomi, tentu juga tentang dunia perkuliahan ini. Dua buku ini cukup rekomendasi. Rekomendasi teman-teman, cari bukunya sekarang, beli, check out sekarang. Tapi jangan yang bajakan ya teman-teman, Iya. hargai penerbit. Oke, Apri, sebenarnya bagus sih. Tapi kalau kita lihat-lihat nih Apri, banyak sekarang fenomena di mana mahasiswa baru itu nggak mau ikut organisasi, nggak mau ikut pergerakan, nggak mau ikut UKM, karena mereka ini termakan oleh statement-statement sosial yang dimana mengatakan kalau kuliah itu nggak usah lah ikut-ikut organisasi, nggak usah lah ikut-ikut UKM, ngapain nanti habis-habisin waktu. Nah, kalau dari Apri sendiri nih, yang mahasiswa aktivis yang udah banyak turun ke jalanan, gimana tanggapannya? Rugi sebenarnya. Kalau kita ngalami dan menjalani fenomena itu, satu kata untuk dia, rugi. Saya pernah mendapatkan ilustrasi daripada senioran saya, namanya Bang Osley. Kata dia, kuliah ini Dinda, ibaratkan kita ke hotel bintang 5. Cemana kau rasa, rugi gak kalau ke hotel bintang 5 cuman tidur aja? Cuman tidur, pulang. Padahal di situ banyak fasilitas yang bisa kita nikmati. Kita bisa mandi kolam renangnya, di situ ada bak yang bisa kita mandi, di situ ada shower yang bisa kita cobai, di situ ada sandal yang bisa kita bawa pulang, di situ ada kopi, di situ ada minum, dan banyak lagi fasilitas sarana yang bisa kita nikmati. Begitu juga ketika kita masuk ke dunia perkuliahan ini. Ada organisasi yang bisa kita masukkan, ada UKM yang bisa mengembangkan diri kita, terutama di kreatif ini. Ketika kita suka dengan jurnalistik atau segala macamnya, kita bisa bergabung dengan UKM kreatif. Dan sangat banyak sekali fasilitas ataupun hal-hal yang harus kita cobai, hal-hal yang harus kita nikmati di dunia perkuliahan ini. Jadi ya jangan kita bermalas-malasan, jangan kita menjadi ya kuliah ini hanya sekedar dalam kelas. Ketika kita kuliah ke kampus hanya menikmati ruang akademik dalam kelas, percayalah kita hanya menikmati 20% dari kenikmatan dunia perkuliahan. Tetapi ketika kita mencobai ada UKM, kita aksi, kita masuk organisasi, kita jadi pimpinan organisasi, yakinlah kita menikmati 100% dari kenikmatan dunia perkuliahan. Jadi nikmati seluruhnya, jangan mau rugi. Intinya itu. Ini harus dicatat teman-teman nih. Jangan termakan statement sosial statement-statement yang kontroversial, apalagi yang mengatakan kalau organisasi kuliah itu nggak bagus, UKM kuliah itu nggak bagus. Padahal disinilah kita bisa berkembang teman-teman. Realitanya di lapangan mahasiswa yang ikut organisasi, ikut dalam UKM itu banyak mendapatkan relasi seperti yang Apri bilang tadi. Dia juga dapat relasi sampai bisa ke Pimnas kan dari organisasinya. Benar. Andai dia waktu itu nggak ikut HMI teman-teman, mungkin aja sampai sekarang mungkin dia nggak bisa ada di sini juga teman-teman, karena kan ini khusus mahasiswa berprestasi. Dan Apri udah menunjukkan realita organisasi dan UKM itu membantu mahasiswa berkembang teman-teman. Nah, kalau bagi Apri sendiri nih ya, terkait gimana sih solidaritas pertemanan mempengaruhi perkuliahan Apri itu sendiri? Wah, ini sangat mempengaruhi sekali sih. Per hari ini bicara berteman ya, saya berteman ya sama satu kelas, 33 orang kami satu kelas. Ini kalau bicara teman kelas ya. Tapi per hari ini juga saya hanya punya 2 sahabat di kelas. 2 sahabat ini yang sangat membantu dunia akademik saya, karena kan ya 2 sahabat ini juga, saya kan komting, saya kan ketua di kelas. Mereka lah 2 wakil saya kan, dan sangat-sangat membantu dalam perkuliahan saya. Contoh terakhir kasus, di jam 7 pagi saya belum bangun nih. Karena kan di malamnya ada kegiatan, jadi harus begadang sampai jam-jam 4. Di jam 7 pagi belum bangun. Ya, dikarenakan inisiatif kawan-kawan ini, dijemput saya ke sekret. Ya, dijemput, akhirnya saya bisa kuliah. Karena ini kan semua karena apa? Mereka tahu di hari itu sangat penting untuk saya kuliah, dan mereka menjemput saya. Inilah artinya bahwasanya sangat penting kita memiliki ya sahabat, nggak perlu banyak.
menurut saya. Cukup beberapa orang yang benar-benar mendukung dan membantu, dan dia memang menunjukkan ini diri dia. Tidak berpura-pura, apapun itu ya kita buka semuanya dan benar-benar bersahabat. Dan saya rasa kita perlu memiliki sahabat di dunia perkuliahan, tapi nggak perlu banyak-banyak sih menurut saya. 1-2 udah worth it, asalkan ya saling mengerti lah satu sama lain. Iya bener ya. Kalau kita tahu banyak sih orang-orang yang bilang juga kalau pertemanan di kampus tuh busuk, pertemanan di kampus teman makan teman. Bener Gitu. itu sering. Mungkin aja dari dia sendiri yang nggak iya. bisa nemuin mana orang yang cocok sama dia, Iya, ataupun bahkan sikap dia juga yang buat orang nggak nyaman. Karena kita tahu sendiri kan kalau berteman tuh harus dari dua arah, interaksi dua arah. Iya, bener. Aku jaga kau jaga aku gitu. Saling bantu lah. Jadi jangan kita ngerasa sahabat, dia enggak gitu. Iya. Jadi kan biar kita enggak sor-soran sendiri. Awak ngerasa sahabat, dianya kayak apa sih? Takutnya gitu. Makanya ya kita saling mengerti satu sama lain, dan kalau memang berkawan ya dua arah lah, saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu satu sama lain gitu. Kalau bisa cari teman berproses ya. Jangan teman yang jatuhkan ke jurang. Hindari pertemanan yang belah bambu. Dia mau naik mijak kita. Itu harus dihindari kali itu. Karena per hari ini memang teman-teman di sekitar saya ya support sistemnya kuat gitu. Jadi gitu. Yo, memang saya sedikit jarang sih masuk kelas kan, tapi kawan-kawan di kelas saya tetap support saya jadi komting. Karena saya juga memberikan manfaat bagi kawan-kawan yang lain. Jadi ketika ada informasi dari luar tentang fakultas, tentang lomba, orang pertama yang saya beri informasi adalah kawan-kawan kelas saya gitu. Jadi ya memang carilah kawan-kawan yang benar-benar mensupport kita, apapun yang kita buat dia support gitu. Wih, bagus banget teman-teman. Jadi sekarang kita tahu kalau kita kuliah itu nggak bisa sendiri teman-teman. Bahkan sekelas kuliah nggak bisa sendiri. Nah, ini Apri. Pertanyaan terakhir yang mungkin bakalan ditanyakan oleh teman-teman penonton nih. Kenapa Apri memilih Unimed sebagai pelabuhan untuk berpendidikan? Kalau di awal bicara jujurnya, Unimed ini sebenarnya pelabuhan terakhir saya. Jujur saja di tahun pertama, tahun kedua saya itu tes USU. Iya. Tapi ya memang kondisinya USU belum menerima saya, dan selain USU menurut saya yang berpotensi mengembangkan kelebihan dalam diri saya, yang mampu menerangkan masa depan saya adalah Unimed. Saya ceklah prodi-prodi, jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang ada di Unimed. Berhubung saya di SMA-nya IPS, saya juga masuk berprestasi di bidang ekonomi kan. Kalau dulu kan di SMA tuh ada tuh yang dapat sertifikat mata pelajaran. Saya salah satunya mendapatkan sertifikat nilai tertinggi di ekonomi. Saya lihat di Fakultas Ekonomi, di situ ada jurusan manajemen. Saya suka manajemen, saya suka dengan dunia kepemimpinan, dunia manajerial. Ada juga prodi kewirausahaan. Saya rasa ini yang mampu membawa saya lebih jauh tentang dunia usaha. Makanya saya rasa Unimed adalah salah satu kampus, ada prodinya juga yang saya suka, yang mampu membawa saya nampak masa depan saya ke depannya gitu. Makanya saya memilih Universitas Negeri Medan. Nah, itu dia teman-teman. Kita sekarang tahu bahwa realita dan ekspektasi kuliah itu harus nggak terlalu banting lah. Kita juga jangan terlalu banyak termakan konten-konten kontroversial yang bikin kita nggak mau kuliah, apalagi sampai nggak mau kuliah di Unimed, nggak mau berpendidikan tinggi, maunya instan gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekarang lagi dalam proses berpendidikan, baik itu SMA, SMP, bahkan SD, mulailah dari sekarang untuk meramu di mana pelabuhan-pelabuhan yang akan teman-teman singgahi. Karena kita tahu sendiri kalau semakin tinggi pendidikan kita, semakin terbuka pikiran kita tentang banyak hal. Nah, teman-teman mungkin itu aja jawaban-jawaban dan bincang-bincang santai dari salah satu narasumber kita, mahasiswa berprestasi Aprian Sasi Payung. Mungkin kalau nanti di kesempatan waktu ada lagi bisa ketemu lagi, kita bakal bahas hal-hal yang lebih mendalam, terutama gimana dia bisa lolos Pimnas UNER, dan tata cara buat PKN. Mungkin ini bakal menarik untuk kita ungkap lagi. Tapi saksikan juga di episode-episode selanjutnya, dan tetap bersama saya juga, Sofwan Sastri Azhari, selaku kru 36 Pers Mahasiswa Kreatif. Baik, terima kasih Aprian Sasi Payung. Sampai ketemu di lain waktu.